Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan bicara tentang bulan Rosario, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober. Mari kita mulai. Sama-sama bulan Maria, apa bedanya Mei dan Oktober? Secara tradisi, Gereja Katolik mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei di negara-negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Mother of the living. Kejadian 3 ayat 20. Devosi menghususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar 700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Pada tahun 1809, Paus Pius VII ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian pada tanggal 24 Mei, Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, para penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius IX mengumumkan dogma Immaculata Conceptional, Bunda Maria dikenal tak bernoda pada tahun 1854. Devosi bulan Maria sebagai bulan Mei telah dikenal oleh Gereja Universal. Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah-rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dan penuh kasih kepada Maria dari hati yang mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Paus Paulus VI, The Month of Mary, 1 Mei. Sedangkan penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 3 abad sebelumnya, yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan John dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa Rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa Rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada 7 Oktober 1971, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak orang umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan pada tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya, Paus Gregorius XIII menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai Hari Raya Rosario Suci. Demikianlah sekilas mengenai mengapa bulan Mei dan Oktober dikhususkan sebagai bulan Maria. Bunda Maria memang terbukti telah menyertai gereja dan mendoakan kita semua, para murid Kristus yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus terjadi pada anak-anaknya. Bunda Maria
turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus, putranya, dan bekerjasama dengannya untuk melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Amin.